Di Bank Kaltim-Tara, pelayanan terbaik dimulai sejak langkah pertama nasabah memasuki area kantor. Kami hadir sebagai garda terdepan dalam menciptakan suasana yang aman, tertib, dan bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa akuntansi dari STIM Nusantara Kabupaten Kutai Timur. Untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik, Kami akan menjelaskan tentang Bank Kaltim-Tara. Kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Indi. nama saya Mariana Rahmayati Wulandari Ningsih. Saya Lelia Mukarama. Saya Putri. Baik, pada materi yang pertama yaitu adalah tujuan organisasi. Jadi tujuan organisasi Bank Kaltim-Tara ini terdiri dari dua, ada visi dan juga ada misi. Berikut visinya dan berikut juga misinya. Kalian tahu nggak sih, sumber pendanaan dari Bank Kaltim-Tara terdiri dari 3. Yang pertama ada BPK atau dana dari pihak ketiga yang terdiri dari tabungan, giro, dan deposito. Dan yang kedua ada modal sendiri atau ekuitas. Lalu yang ketiga ada sumber pendanaan lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik anggaran Bank Kaltim-Tara. Anggaran Bank Kaltim-Tara disusun berdasarkan rencana bisnis bank atau RBB dan rencana kerja serta anggaran tahunan atau RKAT. Dokumen ini menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional bank selama 1 tahun. Berbeda dengan anggaran pemerintah yang dapat diakses secara terbuka, rincian anggaran Bank Kaltim-Tara tidak dipublikasikan secara penuh karena merupakan informasi internal perusahaan. Namun, meskipun demikian, Bank Kaltim-Tara tetap menerapkan prinsip publikasi laporan keuangan, laporan tahunan, serta laporan tata kelola perusahaan secara berkala. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anggaran Bank Kaltim-Tara disusun secara terencana, bersifat internal, tetap transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, lanjut kepada struktur organisasi dari Bank Kaltim-Tara. Jadi, struktur organisasi Bank Kaltim-Tara itu terdiri yang paling pertama itu ada RUPS. Terus dilanjut dari RUPS itu maka dilanjut kepada Dewan Pengawas. Habis dari Dewan Pengawas itu baru ada yang namanya Dewan Komisaris. Nah, dari Dewan Komisaris itu punya sekretaris yang namanya Sekretaris Dewan Komisaris. Habis itu dari Dewan Komisaris itu juga setara dengan Sekretaris Dewan Komisaris ada namanya Komite Dewan Komisaris. Baru dari itu baru terdiri yang namanya Direktur Utama. Nah, dari Direktur Utama itu baru di samping Direktur Utama itu atau setara dengan Direktur Utama itu ada namanya Komite Direksi. Nah, dari setelah Direktur Utama dan juga Komite Direksi baru terbagi beberapa struktur ke bawah hingga kepada pegawai atau karyawan. Masuk pada materi kita, pertanggungjawaban laporan keuangan tahun 2025 oleh Bank Kaltim-Tara. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa gambar tentang laporan keuangan tahun 2025 oleh Bank Kaltim-Tara. Baik, kita akan menganalisis laporan posisi keuangan atau neraca yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang pertama ada aset. Total aset Bank Kaltim-Tara pada tahun 2025 sebesar 43,34 triliun. Yang kedua ada liabilitas atau kewajiban sebesar 33,86 triliun. Yang ketiga ada ekuitas sebesar 9,48 triliun. Jadi kesimpulan hal ini menunjukkan bahwa Bank Kaltim-Tara masih memiliki kondisi keuangan yang cukup baik dan didukung oleh modal yang kuat. Baik, pada laporan laba rugi Bank Kaltim-Tara tahun 2025 terlihat bahwa pendapatan bunga bersih bank mencapai sekitar 2,46 triliun yang menjadi sumber pendapatan utama bank. Setelah memperhitungkan pendapatan dan beban operasional lainnya, laba operasional tercatat sebesar 484,9 miliar. Selanjutnya, laba sebelum pajak mencapai 482,9 miliar. Dan setelah dikurangi pajak penghasilan, Bank Kaltim-Tara membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar 374,7 miliar. Selain itu, total laba komprehensif tahun berjalan mencapai 550,2 miliar, menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank Kaltim-Tara tetap solid meskipun mengalami penurunan dibanding tahun 2024. ada sistem akuntansi Bank Kaltim-Tara Aktual Basic. Bank Kaltim-Tara menggunakan sistem akuntansi berbasis Aktual Basic, yaitu pendapatan dan beban dicatat pada saat transaksi terjadi, bukan saat uang diterima atau dibayarkan. Sistem ini membuat laporan keuangan lebih akurat karena mencerminkan
kondisi keuangan bank yang sebenarnya, termasuk piutang, utang, pendapatan, dan beban yang masih harus diterima atau dibayar. Bercampur bangga telah ku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang